Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya selaku guru yang mengajar mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Saya mengajar di kelas 8. Nah, di sini saya sudah membuat suatu pembelajaran menggunakan media Google Classroom. Nah, di sini saya mengangkat topik yaitu nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Nah, di sini saya sudah menyisipkan materi hingga kuis ya. Di sini materinya saya sudah sisipkan ada dua, yaitu yang pertama saya mengirimkan PowerPoint. Nah, di sini PowerPoint-nya itu, nah bisa dilihat PowerPoint-nya ini dia itu cerah ya, menggunakan nuansa pink. Nah, di sini saya sengaja membuat nuansanya agak cerah ya, supaya minat membaca dari anak-anak itu literasi membacanya itu lancar gitu ya, bisa diingat dan bisa dipahami. Nah, di sini juga ada unsur gambarnya. Saya menyisipkan gambar ini buku ya, buku itu, dan buku ada lampu, ada yang lainnya supaya tidak bosan gitu ya. Nah, terus yang kedua ada video pembelajaran yang saya jelaskan dari PowerPoint ini. Video pembelajarannya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di pertemuan kali ini Ibu akan membahas tentang nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Nah, sebelum Ibu menjelaskan tentang materi nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, di sini ada tujuan pembelajaran yang harus kalian capai, yaitu setelah menyelesaikan pembelajaran ini, diharapkan kalian itu dapat menjelaskan isi butir-butir pengamalan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar dan pandangan hidup bangsa. Nah, nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa mempunyai ciri khas atau karakteristik tersendiri yang berbeda dari ideologi lain yang ada di dunia. Ciri atau karakteristik yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila itu yaitu yang pertama ada ketuhanan yang Maha Esa. Nah, di sini ketuhanan yang Maha Esa itu adalah pengakuan atas keberadaan Tuhan sebagai pencipta alam semesta dan seluruh isinya. Maksudnya apa? Nah, di sini kita itu harus meyakini bahwa adanya Allah ya yang telah menciptakan kita, dan kita harus bertakwa kepadanya. Kita harus menjauhi segala larangannya dan mentaati segala peraturannya ya. Terus yang kedua ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, kemanusiaan yang adil dan beradab ini adalah rumusan sifat keseluruhan budi manusia Indonesia yang mengakui kedudukan manusia yang sederajat dan sama, mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara. Nah, di dalam kemanusiaan yang adil dan beradab ini, bahwa setiap manusia itu mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara, tidak boleh dibeda-bedakan ya. Terus yang selanjutnya ada Persatuan Indonesia. Nah, Persatuan Indonesia ini adalah perwujudan dari paham kebangsaan Indonesia yang mengatasi paham perseorangan, golongan, suku bangsa, dan mendahulukan persatuan dan kesatuan bangsa sehingga tidak terpecah belah. Nah, di sini tuh mendahulukannya persatuan dan kesatuan agar tidak terpecah belah. Nah, kan Indonesia ini Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua ya. Terus yang keempat itu ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, di sini adalah merupakan sendi utama demokrasi di Indonesia yang berdasarkan atas asas musyawarah dan asas kekeluargaan. Jadi semuanya itu tidak langsung to the point. Harus gini. Nah, itu tuh harus berdasarkan asas musyawarah dulu kepada seluruh masyarakat. Kalau misalnya kita pemilihan umum ya. Nah, terus selanjutnya ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, apa sih? Nah, ini adalah salah satu tujuan negara yang hendak mewujudkan tata masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Nah, di sini itu diharapkan seluruh rakyat Indonesia ini harus hidup adil dan makmur, rukun ya. Tidak boleh saling ejek, saling menghina satu sama lain, itu tidak boleh ya. Apalagi menghina seperti agama, suku bangsa gitu ya, itu tidak boleh ya. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang butir-butir pengamalan Pancasilanya. Yang pertama kan ada ketuhanan yang Maha Esa. Nah, di dalam ketuhanan yang Maha Esa ini ada beberapa poin yang harus diamalkan ya. Di sini ada bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Nah, di dalam ketuhanan ini kita itu harus percaya dan takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang telah menciptakan kita. Nah, yang kedua ada manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Nah, di sini juga kita harus percaya dan takwa juga, tetapi sesuai dengan agama yang kita anut ya. Terus yang ketiga ada mengembangkan sikap hormat, menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama, penganut kepercayaan yang berbeda-beda. Nah, di sini kita tuh harus saling menghormati satu sama lain meskipun kita berbeda agama, berbeda kepercayaan. Nah, kita itu diharapkan itu harus bekerja sama antar pemeluk, tidak boleh saling ejek ya. Terus yang keempat ada membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Nah, di sini kita tuh harus rukun, hidup rukun sesama umat beragama meskipun kita berbeda kepercayaannya ya. Terus yang kelima ada agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa adalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan. Berarti hablum minallah, hubungan manusia dengan Tuhan langsung. Berarti kita harus menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Nah, terus yang keenam ada mengembangkan sikap saling menghormati, kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Ya, kita itu harus saling menghormati, antara agama yang satu dengan agama yang lain di dalam menjalankan ibadahnya sesuai dengan agama dan kepercayaannya ya. Terus selanjutnya ada yang ketujuh itu ada tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa kepada orang lain. Nah, kita ini tidak boleh memaksakan, misalnya, kamu harus masuk agama saya, agama Islam. Nah, itu tidak boleh dipaksakan ya. Terus di poin selanjutnya ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, di dalam kemanusiaan yang adil dan beradab ini ada beberapa poin juga, yaitu yang pertama ada mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Nah, kita itu harus memperlakukan manusia itu sebagaimana mestinya gitu, tidak boleh misalkan ada orang lain
kita tidak menghargainya, itu tidak boleh ya. Yang kedua ada mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. Nah, ini kita tidak boleh membeda-bedakan ya. Dan tadi sudah Ibu sampaikan juga di poin yang pertama yang atas ya. Terus ada yang ketiga, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia ya. Kita tuh harus saling mencintai, tidak boleh bertengkar, tidak boleh saling ejek, tidak boleh. Pokoknya kita itu harus mencintai sesama manusia, bukan mencintai bukan dalam hal kita harus cinta nih gitu ya. Enggak ya. Mencintai ini kita itu harus saling rangkul-merangkul gitu ya, tidak boleh membeda-bedakan ya. Terus yang keempat ada mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepak salira. Nah, tenggang rasa itu merasa gimana ya? Jadi kita itu harus mempunyai sikap yang saling tenggang rasa lah terhadap sesama ya. Terus yang kelima ada mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Nah, kita tidak boleh semena-mena terhadap orang lain. Kita tidak boleh memperlakukan orang lain itu seperti yang tidak layak lah gitu ya. Maksudnya tidak dihargai gitu, itu nggak boleh ya. Kayak membuli itu tidak boleh ya. Terus yang keenam ada menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Nah, kita harus menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Kita itu harus saling menghormati. Kita itu harus saling membantu ya satu sama lain. Terus yang ketujuh ada gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Nah, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan ini kita misalnya contohnya ada banjir di mana gitu kan. Kita harus melakukan kegiatan kemanusiaan meskipun tidak ada bencana atau apa, kita harus gemar melakukan kegiatan kemanusiaan ya. Terus yang ke-8 ada berani membela kebenaran. Nah, di sini kita harus berani membela kebenaran ya. Tidak boleh misalnya saya udahlah biarin gitu begitu aja gitu kan. Itu tidak boleh ya. Kita itu harus berani membela kebenaran. Kalau misalnya itu benar, ya kita bela. Kalau itu salah, ya kita kritik ya. Terus yang ke-9 ada bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. Nah, ini udah pasti ya. Terus yang terakhir ada mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Nah, kita tuh harus saling menghormati dan bekerja sama dan bisa bekerja sama dengan bangsa lain. Kita itu tidak bisa berdiri sendiri sebagai bangsa Indonesia. Kita tuh membutuhkan bangsa-bangsa lain, negara-negara lain, ya. Terus selanjutnya ada poin persatuan Indonesia. Di sini juga ada, di dalamnya ada terdapat beberapa poin ya. Yang pertama ada mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa negara. Nah, di sini kita itu harus bisa menempatkan persatuan kesatuannya. Nah, untuk keselamatan bangsa negara kita ya. Yang kedua ada sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Nah, kita itu harus sanggup, harus rela berkorban gitu ya demi bangsa kita ya. Supaya bangsa kita tidak dijajah terus ya kan, supaya bangsa kita itu merdeka, maju ya. Itu semua ada di tangan masyarakat Indonesia atau pemuda-pemudi Indonesia yang bisa yang bisa mengembangkan dan menjaga keselamatan bangsa. Nah, yang ketiga ini ada mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Nah, kita itu sebagai rakyat Indonesia harus cinta tanah air ya. Harus cinta tanah air kelahiran kita, di mana kita dilahirkan. Kita dilahirkan di Indonesia, kita harus mencintai
tanah air kita sendiri ya. Yang keempat ada mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. Nah, kita harus bangga mempunyai kebangsaan Indonesia, harus bangga menjadi rakyat Indonesia ya. Terus yang kelima ada memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, yaitu perdamaian abadi dan keadilan sosial. Nah, di sini tuh kita tuh harus damai dan adil ya. Terus tidak boleh terpecah belah. Kita tuh harus damai dan adil. Terus yang keenam ada mengembangkan persatuan dan kesatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kita adalah bangsa yang Bhinneka Tunggal Ika ya, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Karena kita itu berbeda banyak ya, berbeda suku, ada yang berbeda suku, ada yang berbeda agama, ras itu ya. Nah, itu kita harus bersatu karena di Indonesia itu adalah Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua ya. Terus yang terakhir ada memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, di sini Ibu kurang serak karena pergaulan anak sekarang itu mengikuti pergaulan budaya barat ya. Jadi budaya ciri khas yang ada pada dirinya itu sudah hilang, sekarang sudah meniru gaya orang lain, gaya orang asing ya. Anak-anak muda sekarang ini, Ibu harap kalian bisa boleh meniru, tetapi kalian menirunya itu yang bagus-bagus, jangan yang jeleknya ya. Terus yang poin keempat ini ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan di sini ada banyak ya poinnya ya. Yang pertama ada sebagai warga negara dan masyarakat, setiap manusia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Ini sudah dijelaskan juga ya, bahwa setiap manusia itu mempunyai hak dan kewajiban yang sama, tidak boleh dibeda-bedakan ya. Antara si kaya dan si miskin itu tidak boleh dibedakan ya. Nah, yang kedua ada tidak boleh memaksakan kehendak orang lain. Nah, kita tidak boleh memaksakan kehendak orang lain. Misalkan si A mau melakukan sesuatu, mau membeli sesuatu gitu ya, terus kita larang, itu tidak boleh ya. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain ya. Misal kita suruh beli ini, dianya nggak mau gitu kan. Nah, kita maksa dia kamu harus beli ini. Nah, itu kita tidak boleh ya memaksakan kehendak kepada orang lain ya. Terus yang ketiga ada mengutamakan musyawarah dan mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Nah, sebelum kita mengambil keputusan, kita itu harus musyawarah dulu dengan semuanya. Tidak boleh langsung ambil keputusan. Ya, kita harus musyawarah dulu. Yang keempat ada musyawarah untuk mencapai mufakat, diliputi oleh semangat kekeluargaan. Nah, di sini musyawarah untuk mencapai mufakat dan diliputi semangat kekeluargaan. Jadinya kita tidak ribut ya, semuanya kompak, itu tidak ada perdebatan yang gimana? Tidak ada perdebatan yang jelek gitu ya. Boleh berdebat tetapi harus masuk akal. Nah, yang kelima ada menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Nah, kita itu harus menghormati apapun keputusannya, apapun keputusan yang diambil itu kita harus menghormati apapun hasilnya, apapun hasil dari musyawarah itu ya. Terus yang keenam ada dengan itikat baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Nah, kita harus menerima dengan baik dan rasa tanggung jawab. Kita tuh udah punya tanggung jawab. Ketika kita udah musyawarah dan udah diambil keputusan, nah itu adalah keputusan yang terbaik. Nah, kita harus bisa bertanggung jawab dan menerimanya dan lebih-lebih melaksanakan hasil keputusan itu ya. Terus yang ketujuh ada di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Nah, di sini tuh
tidak mementingkan kepentingan pribadi dulu ya, tidak mementingkan kepentingan golongan ya. Di sini itu yang diutamakan adalah kepentingan untuk bersama, untuk semuanya ya. Tidak boleh kita mementingkan diri kita sendiri, tidak boleh. Terus yang ke-8 ada musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Nah, musyawarah itu dilakukan dengan akal sehat ya, dan sesuai dengan hati nurani kita sendiri, tidak boleh memaksakan kehendak kita ya. Terus yang ke-9 ada keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan. Nah, kita harus bisa mempertanggungjawabkan apapun keputusan yang sudah kita ambil ya, yang sudah kita sepakati bersama. Terus yang ke-10 ada memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan permusyawaratan. Nah, kita itu harus percaya kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan permusyawaratan tersebut ya, tidak boleh seujon ya, kita harus percaya. Terus yang terakhir ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di sini juga ada beberapa poin ya. Yang pertama ada mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong. Nah, kita itu harus mengembangkan perbuatan yang baik yang mencerminkan sikap suasana kekeluargaan kita. Ya, terus yang kedua ada mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Nah, kita itu tadi harus adil, tidak boleh membeda-bedakan ya. Kita tuh harus adil terhadap sesama maupun misalkan maupun ke si miskin atau ke si kaya atau ke yang misalnya yang pintar, ke yang bodoh gitu ya, bukan artian bodoh ya, ke yang kurang paham gitu ya. Terus yang ketiga ada menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Nah, di sini tuh antara hak dan kewajiban itu kita harus seimbang, semuanya harus sama ya. Terus yang keempat ada menghormati hak orang lain. Nah, kita tuh harus menghormati hak orang lain, tidak boleh kita tidak menghargai hak orang lain. Terus yang kelima ada suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. Nah, suka memberi pertolongan kepada orang lain, misal orang lain butuh bantuan, kita harus menolongnya ya, supaya kita bisa berdiri sendiri ya, kita harus mandiri ya. Terus yang keenam ada tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain. Nah, kita mendirikan usaha nih, tetapi kita minta dananya kepada orang-orang secara ilegal gitu ya, itu kan pemerasan terhadap orang lain ya, itu tidak boleh. Terus ada tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah. Nah, kita udah mempunyai hak milik nih, kita itu tidak boleh boros ya, tidak boleh boros dalam bergaya ataupun dalam kehidupan kita sehari-hari, itu kita tidak boleh boros ya. Terus selanjutnya ada tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum. Nah, kita tidak boleh ya, apalagi kita menggunakan hak milik itu bertentangan merugikan orang lain, itu tidak boleh ya. Terus yang selanjutnya ada suka bekerja keras. Nah, kita harus bekerja keras, tidak boleh putus asa. Misalnya kita gagal, kita coba lagi, gagal lagi, coba lagi, sampai akhirnya pada titik sukses ya. Gagal coba lagi, gagal coba lagi, gagal coba lagi. Nah, kita harus bisa membuktikan bahwa kita itu bisa menjadi orang yang sukses ya. Terus ada suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Nah, kita harus menghargai hasil karya orang lain ya, tidak boleh tidak menghargainya. Terus yang terakhir ada melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Nah, melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Di sini kita harus adil ya di dalam melakukan kegiatan apapun ya.
Terus di sini slide terakhir adalah terima kasih. Nah, di sini cukup sampai di sini materi yang Ibu sampaikan ya mengenai nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Nah, itu adalah video pembelajaran yang saya upload di materi untuk siswa-siswa itu lebih memahami lagi materi yang saya berikan di PowerPoint tersebut. Nah, yang kedua itu saya setelah mereka mempelajari materi yang sudah saya berikan, para siswa-siswi saya itu ada tugas ya untuk para siswa-siswi saya untuk dikerjakan. Di sini tugasnya itu dalam bentuk Word ya. Di sini para siswa saya harus melengkapi tabel yang ada di sini dari nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Dan di sini juga ada 2 kriteria rubrik penilaian ya. Yang pertama ada tabel dan pengetikan. Nah, tabel dan pengetikannya itu harus rapi dan sesuai, harus sama. Dan di sini nilainya adalah 40 poin. Dan yang kedua ada kesesuaian materi. Nah, kesesuaian materinya itu harus sesuai dengan materi yang sudah diberikan. Di sini nilainya 60 poin. Dan yang selanjutnya ada jadwal tatap muka maya. Nah, di sini saya menginformasikan jadwal tatap muka maya kepada siswa-siswi saya. Di sini saya akan menggunakan aplikasi Zoom. Nah, di sini para siswa-siswi saya diarahkan untuk mendownload aplikasi Zoom. Nah, tatap muka maya akan dilakukan melalui Zoom. Terus linknya akan saya upload di Google Classroom. Dan yang keempat ada kuis. Nah, setelah mereka mempelajari materi, terus mengisi tugas pemahaman materi, dan kita sudah membahas di jadwal tatap muka maya. Dan di sini terakhir ada kuis. Kenapa ada kuis? Karena kuis ini bisa mengasah kemampuan berpikir mereka, pemahaman mereka, sejauh mana mereka memahami materi yang sudah saya ajarkan. Di sini saya menggunakan Quizizz. Ini saya juga udah melampirkan linknya. Jadi para siswa-siswi saya tinggal mengklik linknya supaya ini ya. Di dalam Quizizz ini saya memilih Quizizz karena Quizizz ini cukup menarik ya. Di sini ada beberapa unsur itu ada unsur musik ya. Terus ada unsur gambar, semuanya itu menarik gitu, cukup menarik menurut saya ya. Nah, setelah ini saya sudah buat, selanjutnya saya akan mengadakan tatap muka maya bersama teman-teman siswa-siswi saya. Dan inilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, khair Bu. Alhamdulillah ya. Pada kesempatan kali ini, pada tatap muka kali ini, kalian bisa hadir ya. Mengenai tugas di Google Classroom, kalian sudah mendownloadnya? Sudah, Bu. Sudah. Materinya sudah di-download? Sudah, Bu. Sudah. Dipelajari? Sudah juga, Bu. Sudah. Nah, alhamdulillah ya jika sudah. Ini ada materinya, tugas pemahaman materinya. Ibu buka dulu ya. Sebentar ya teman-teman.
Sudah terlihat? Belum, Bu. Sudah terlihat belum? Sudah. Sudah, Bu. Sudah ya. Nah, ini tugasnya ya. Pada lampiran tugas pemahaman materi 1.2, di sini kalian harus melengkapi tabel yang ada di sebelah kanan ya, yang kosong. Baik. Nah, untuk tugas, siapa yang mau mengisi duluan? Kalau enggak di sini semuanya bisa share screen ke Ibu enggak? Saya nggak bisa, Bu, kayaknya. Enggak bisa ya. Adel? Iya. Adel nggak bisa Bu pakai HP. Adel juga nggak bisa. Saudara Patan? Saya bisa, Bu. Alhamdulillah bisa ya. Alhamdulillah, saya bisa. Jadi tugas kali ini karena 2 orang tidak bisa share screen ke Ibu, jadi tugasnya itu mengisi tabelnya itu nanti bergantian, kalau enggak jadi ngejawabnya itu 1 orang 1 ya. Di ketuhanan yang Maha Esa kan ada 7 butir. Nah, kalian masing-masing menyebutkan 1 Iya. butir. Dan yang menulis nanti Baik. Saudara Patan ya. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak ya. Baik, Ibu stop share dulu ya. Selanjutnya Patan share screen ke Ibu ya. Baik, Bu. Nah, silahkan Saudara Patan share screen. Namanya nggak usah diisi, Bu. Namanya boleh diisi nama kamu dulu ya. Nama saya, Bu. Ya. Ini belum terlihat ya Saudara Patan di sini. Belum terlihat tabel. Terlihat, Bu. Ya. Di teman-temannya terlihat tidak? Tidak, Bu. Tidak ya. Saya coba ulang, Bu. Coba ya, coba ulang ya. Ada, Bu? Nah, tadi ada, tapi sekarang kok hilang lagi? Ada, Bu. Belum ada, belum terlihat. Ada, Bu. Nah, sudah ada. Nah, untuk tugasnya, silakan kalian berdiskusi, menjawab satu pertanyaan satu, ya, di butir-butirnya. Coba dari Fatan dulu yang ngisi ketuhanan yang Maha Esa itu, di butir dari ketuhanan yang Maha Esa itu ada apa saja? Ada 7, Bu. Ada 7, salah satunya apa? Coba kamu ketik di situ ya, Baik, Bu. yang kamu ketahui apa ya.
Coba Ini gimana caranya, Bu? diketik 2 kali coba ya. Coba itu dihapus dulu, nanti diketik 2 kali. Bisa tidak? Coba langsung tulis, bisa nggak? Nggak bisa, Bu. Coba ketik apa aja. Nah, diakalin dulu. Ya udah. Yang pertama apa? Ada apa? Isi butir pengamalan dari ketuhanan yang Maha Esa. Kenapa nggak bisa ketik, Bu, ya? Nggak bisa diketik. Coba. Kan itu nomor hurufnya dibesarin aja. Nah iya. Ini, Bu. Ya coba. Nah, hapus dulu ya. Terus. Masih tidak bisa ya, Fatan? Masih, Bu. Coba kamu klik lagi. Nah, itu. A. Ya, di isinya apa? Di isi butir pengamalan ketuhanan yang Maha Esa. Yang kamu pahami apa? Yang sesuai yang kemarin kalian pelajari ya, yang Ibu materi sudah berikan di Google Classroom ya. Tadi mana tuh? Lupa. Sudah, Fatan? Itu suaranya diaktifkan dulu. Nah, Sudah yang ya? saya ketahui, Bu, Mhm. yang saya ketahui dari Pancasila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaannya terhadap Tuhan yang Maha Esa, Bu. Nah, bagus. Coba selanjutnya. Ada masih Kemudian ada Tulis saudara Fatan. sikap saling menghormati. Tulis dari jawaban Adel ya, di bagian ketuhanan yang Maha Esa. Jawaban Adel yang Masih di untuk ketuhanan yang Maha Esa. ya. Saudara Fatan masih di ketuhanan yang Maha Esa. Nah, Ada sikap saling menghormati. ya. Sudah. Walaupun berbeda agama. Walaupun berbeda agama. Ya, bagus. Coba sekarang gantian ya. Apa yang Anda ketahui, Aas?
Tidak memaksakan keyakinan beragama, Bu. Oh ya, tidak memaksakan keyakinan beragama ya? Iya. Ya. Nah, ini di pertanyaan nomor 1, kalian mengisinya itu cukup bagus ya, cukup memahami. Nah, lanjut ke tabel yang nomor 2, coba kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu di X aja. Ayo di kemanusiaan yang adil dan beradab, sekarang gantian Fatan dulu ya. Diisi ya, Fatan. Fatan jawabannya tidak terlihat ya, karena di sini ada a gift from Zoom. Gimana, Bu? Di sini ada gambar a gift from Zoom. Di saya terlihat, Bu. Ekspresi mahasiswa dan ini negara demokrasi, jadi kritik itu boleh kita dan kita tidak Coba Di yang lain terlihat. di yang lain terlihat? Terlihat, Bu. Terlihat. Coba nomor 2, Fatan. Nomor 2, menjunjung tinggi nilai kemanusiaanmu. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Ya, baik. Bagus. Terus coba saudara. Kemudian saya tambahin ya, Bu ya. Ya, boleh. Ada mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Mengembangkan sikap saling mencintai ya terhadap Sesama manusia. Bagus. Coba selanjutnya. Ya, selanjutnya Aas. Tidak takut membela kebenaran, Bu. Tidak takut membela kebenaran. Ya, bagus. Nah, selanjutnya Persatuan Indonesia. Sudah ditulis, saudara Pakai? Nah, jawabannya apa?
mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara. Nah, iya bagus. Selanjutnya coba. Di butir yang lainnya ada Ada rela apa? berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Rela berkorban demi kepentingan Bangsa dan negara. negara. Ya, bagus. Selanjutnya, Memelihara ketertiban dunia. memelihara ketertiban dunia. Dunia. Bagus. Coba selanjutnya. Apa saudara Patan isinya? Dijelaskan dulu. Baru ditulis. Yang nomor 4, Bu. Apa Ya. nomor 3, Bu? Nomor 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, di situ ada apa isi butir pengamalannya? Seperti apa? Seperti tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Bagus. Tulis ya. Kemudian yang lain, ada yang mau nambahin? Ayo yang lain. Kemudian di butir lainnya ada menghormati keputusan hasil dari musyawarah. Menghormati keputusan hasil dari musyawarah. Ya, bagus. Musyawarah. Kemudian Aas. Aas Umianti ada. Tidak boleh memaksakan keputusan kepada orang lain. Tidak boleh memaksakan. Kehendak kepada orang lain. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Ya, bagus. Ya. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Itu udah ditulis, Bu. Itu yang pertama saya, Bu. Oh, sudah ya. Dan soalnya di saya tidak terlihat ya. Karena ketutup sama apa tuh, nggak tahu deh. Ya, yang lain Aas. Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil untuk dipercayai untuk melaksanakan permusyawaratan. Pelan-pelan Memberikan ya. Memberikan Baik. kepercayaan. Ya, memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai. Yang dipercayai. Untuk melaksanakan permusyawaratan. Untuk melaksanakan permusyawaratan. Nah, bagus. Ya, Bu. sudah, Bu. Coba di poin kelima sekarang. Isi butir-butirnya ada apa saja? Keadilan sosial Poin bagi kelima yang pertama. Ya, apa? Coba ditulis, Saudara Patan. mengembangkan sikap adil sesama, Bu.
Mengembangkan sikap adil ya, boleh tulis. Namanya keadilan berarti harus adil ya. Betul, Bu. Terus selanjutnya, Suka bekerja keras, Bu. suka bekerja keras. Ya, Iya, Bu. nah selanjutnya, Kemudian apa ya? Menghormati hak orang lain. menghormati hak orang lain. Itu salah, Patan tulisannya ya. Menghormati hak orang lain. Nah, alhamdulillah ya kalian sudah paham akan materi yang sudah Ibu berikan dan menjawab soal dengan baik. Untuk filenya nanti di-save, terus nanti saudara Patan bagikan ke teman-temannya ya. Nanti tinggal dirubah namanya saja. Tinggal dirubah namanya, dan jika ada kolom yang kurang rapi silahkan dirapikan, karena di tugas pemahaman materi ini Ibu membuat 2 kriteria penilaian ya. Yang pertama ada kerapihan dari segi tabel dan kerapihan dari segi pengetikan ya. Terus yang kedua ada kesesuaian materinya, jawabannya sesuai nggak dengan materi ya. Nah, coba di-save dulu ya, Patan. Sudah? Sudah, Bu. Sudah. Nah, alhamdulillah ya kalian sudah mengerjakannya dengan baik ya. Selanjutnya kita akan lanjutkan dengan kuis ya. Ini tuh 40 menit kita berakhir ya. Karena tidak bisa lama kalau di Zoom. Kita lanjutkan ke quizzes, ke kuis ya. Kenapa harus ada kuis? Karena dari kuis ini Ibu bisa mengetahui pengetahuan kalian sejauh mana gitu ya. Kalian memahami materi yang sudah Ibu berikan ya. Sebentar Ibu buka dulu kuisnya. Ibu share screen dulu ya. Sudah ada teman-teman? Sudah, Bu. Sudah terlihat ya? Nah, kalian coba masuk ke Google Classroom kalian, klik linknya yang sudah Ibu berikan. Nanti kalian masuk ke kuis. Bentar ya, Bu. Oke. Sudah masuk ke kuisnya. Nah, ini ada Belum, kode Bu. gamenya ya. Ini kode gamenya silahkan dimasukkan ya. Baru kita nanti kalau udah masuk semua dimulai. Ini kode gamenya 371056. 371056. 1056.
Bentar, Bu. Oke, gitu. Nah, Aas Umianti sudah bergabung, Adelia sudah bergabung. Rafatan belum ya. Nanti kalau udah masuk semua baru Ibu mulai ya. Nah, Fatan sudah bergabung. Baik, sekarang kita mulai ya. Sudah siap? Oke, kita mulai ya. Ya, Adelia bagus. Ayo, siapa lagi? Aas, Fatan, ayo. Nah, Fatan bagus. Selanjutnya, ayo. Nah, Adelia memimpin ya. Mas bagus. Fatan menyusul ya. Ya, Adel. Bagus Adel, ayo lanjutkan. Ya, Fatan salah ya. Adelia bagus. Ini Aas mana ya, Aas? Bagus Adelia. Nah, nice Adel, lanjutkan. Ayo, yang lainnya menyusul. Ya, ayo Adel. Yang lainnya Fatan dan Aas ya. Aas baru jawab satu ya.
Ayo Aa susul Adel. Nice, Adel nice. Ayo yang lainnya. Bu, kok punya saya kayak begini ya, Bu? Gimana ya, As? Kayak ada ini. Apa? Ada kendala, Ada As? bacaan favorit. Iya, Bu. Oh ya sudah, Ibu akhiri ya. Baik. Baik, di sini. Ini pertanyaannya ya. Satu benar. Ini banyak yang salah ya. Tapi gak apa-apa. Ibu akhiri ya. Untuk Baik. As masih berlanjut. Tidak bisa. Tidak bisa. Oke, baik. Maaf ya, Bu ya. Sinyalnya Ya. kayaknya, Bu. Tidak apa-apa. Nah, di sini sudah terlihat ya. Yang pertama, ada siapa ini dia? Adelia. Betul semua ya. Matan. Salahnya 6, betulnya 4. Nah, Aas yang soal yang tidak terjawab itu ada 5. 5 ya, dan yang Ya, 4 Bu. betul, yang 1 sudah terjawab. Terima kasih ya teman-teman sudah menyempatkan waktu, tidak apa-apa ada yang salah. Yang salah ini kebanyakan itu di nomor 7 ya, ini ya, nomor 7. Patan sama Aas itu salah. Kita bahas nomor 7, kita lihat soalnya. Nomor 7 itu apa yang dimaksud dengan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, ini apa jawabannya? Adel yang betul bisa menjawab. Sendi utama, Bu. Nah, sendi utama demokrasi di Indonesia berdasarkan atas asas musyawarah dan asas kekeluargaan. Nah, namanya juga kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan ya dalam permusyawaratan. Nah, berarti berdasarkan atas asas musyawarah ya. Suara. Oke, baik. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Belajar lagi ya, pahami lagi materinya supaya kalian lebih mengerti. Oke. Sebelum Ibu akhiri, apakah ada pertanyaan? Tidak, Bu. Tidak. Oke, baik. Ibu stop dulu share-nya. Nah, terima kasih ya teman-teman. Semoga kalian dalam mempelajari materi yang sudah Ibu berikan itu lebih dapat dipahami lagi ya. Belajar terus menerus ya. Karena belajar itu tiada hentinya ya. Semua bisa karena terbiasa ya. Terbiasa. Nah, iya. Baik, Ibu akhiri ya, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan Terima kasih, ya. Bu. Iya, sama-sama. Terima kasih, Bu. Jaga kesehatan dan ikuti protokol kesehatan ya. Iya, Bu. Baik, Terima Ibu. kasih. Ibu juga ya, Bu. Baik.